Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi Bu Lina, apa kabarnya? Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah baik. Bu Lina mohon izin, hari ini saya berniat untuk melakukan kegiatan observasi Ya, terhadap pembelajaran di kelas Bu Lina. baik. Jadi mohon izin hari ini saya banyak nanya-nanya ya Bu. Ya, Pak, nggak apa-apa. Oke, untuk hari ini saya tulis sebentar. Tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Baik, untuk tujuan pembelajaran saya hari ini materinya tentang ide pokok, Pak. Ide Jadi, pokok. saya harapkan nanti anak-anak itu dapat memahami pengertian dari ide pokok, kemudian fungsi ide pokok, dan cara menemukan ide pokok dalam suatu paragraf. Memahami ide pokok dan fungsinya ya. Ya, fungsi, pengertian, kemudian menemukan ide pokok dalam suatu paragraf. Memahami ide pokok ya. Menemukan ya. Iya, menemukan ide pokok di dalam paragraf. Baik. Ada lagi Bu tujuan pembelajarannya? Nanti anak-anak juga akan menyajikan hasil diskusi penemuan ide pokok di dalam paragraf Oh, yang berarti presentasi ya. iya, presentasi, Bapak. Presentasi Presentasi hasil diskusi menemukan ide pokok. ide pokok. Oke. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Bu, Iya, Pak, betul. yaitu memahami tentang pengertian dan fungsi ide pokok ya. Terus juga siswa juga diharapkan bisa ini ya, menemukan ya ide pokok dalam paragraf. Iya, betul, Terakhir Pak. nanti presentasi hasil diskusi menemukan ide pokok yang tadi mereka pelajari gitu ya. Iya, betul, Pak. Baik Ibu. Lalu kira-kira menurut Ibu apa nih area pengembangan yang ingin Ibu capai? Baik, nanti saya ingin anak-anak itu benar-benar bisa menemukan ide pokok dalam suatu paragraf, karena kan ide pokok itu terkait dengan jenis-jenis paragraf, Bapak. Ada paragraf deduktif, induktif, seperti itu. Jadi diharapkan siswa dapat Benar-benar memahami dan dapat paham ya. menemukan ide pokok di setiap paragraf dengan tepat. Oh, di setiap paragraf ya. Iya, Pak. Jadi diharapkan siswa itu bisa paham dan ini ya bisa menemukan ide pokok ya di setiap paragraf ya. Betul, Pak. Dengan tepat. Baik. Ada lagi Bu? Itu aja, Bapak. Baik. Nah, untuk mencapai pengembangan yang Ibu harapkan nih dari pembelajaran hari ini, Ibu sudah mempersiapkan strategi dong. Betul. Ya, jadi kira-kira menurut Ibu nih strategi apa sih yang bisa menuju pengembangan yang akan dicapai? Ya, baik. Karena ini terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia, tentunya saya yang pertama akan menggunakan media. Berarti media ajar ya. Ada media berupa video pembelajaran, kemudian infografis, video infografis. ya. Dan nanti saya menggunakan kuisis Bapak sebagai alat tes formatifnya. Oh gitu, menggunakan ini ya, apa? Menggunakan IT ya, kuisis, ya, IT ya? betul. Aplikasikan ya? Iya, aplikasi kuisis untuk tes formatif. Nah, di samping itu Pak, pendekatan yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Melakukan Insya Allah nanti ada diferensiasi konten, proses, dan produk, Pak. Oh, lengkap dong. Insya Allah. Proses, konten, dan produk. Betul. Nah, untuk mendukung suksesnya
target pengembangan. diferensiasi ini, maka saya insya Allah akan menerapkan PSE di dalam pembelajaran saya, Pak. Baik, Ibu. Jadi sudah lengkap ya, tujuan pembelajaran sudah saya catat, juga pengembangan yang Ibu inginkan juga saya sudah catat, dan juga termasuk strategi yang Ibu siapkan untuk mencapai area pengembangan tersebut. Gitu ya. Baik Ibu, selanjutnya saya ingin menanyakan juga tentang aktivitas pengembangan diri Ibu. Baik, Dari karena pembelajaran ini ya. Iya. Tadi 3 hal yang menjadi konsentrasi saya. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Kasih. Gimana tujuannya ini? Tujuannya ya. Anak-anak itu dapat memahami, Siswa dapat memahami pengertian dan fungsi ide pokok serta menemukan ide pokok dalam paragraf. Kira-kira menurut Ibu nih, ukuran keberhasilannya apa sih dari tujuan ini, Bu? Baik. Pembelajaran berdiferensiasi ini saya ingin nantinya anak-anak tadi kan paham. Nah, itu dibuktikan melalui hasil belajar anak-anak, Pak. Hasil Baik tes belajar. formatif maupun tes sumatifnya. Hasil belajarnya ya. Iya, ada peningkatan hasil belajar. Jadi ada peningkatan ya. Baik, Ibu. Selanjutnya adalah siapa saja nih yang mendukung dari aktivitas pembelajaran diferensiasi Ibu? Ya, tentunya saya mendapatkan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan sejawat saya di kelas 5 yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Baik. Lalu ada lagi, Bu? Tentunya siswa itu sendiri, Pak. Siswa ya. Betul. Kalau siswanya nggak ada, kita nggak bisa belajar ya, Bu? Iya, betul, Pak. Selanjutnya waktunya, Bu, dari tenggang waktu yang Ibu inginkan dari pembelajaran diferensiasi itu kira-kira kapan ya, Bu? Baik, untuk pelajaran bahasa Indonesia khususnya memang diprogramkan selama 1 semester ini, Pak. Waktunya ya? Iya, Jadi sampai dengan Desember. Jadi pembelajarannya dilakukan 1 semester ya? Iya. Ada lagi, Bu, aktivitas yang ingin Ibu kembangkan? Baik, yang kedua itu PSE, pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya, Pak. Tujuannya, Bu? Baik, tujuan dari PSE ini saya ingin anak-anak itu fokus dalam belajar, kemudian ya tenang, kemudian fokus, sehingga apa yang saya sampaikan anak-anak itu dapat menangkapnya dengan baik. Ya, agar pembelajarannya materinya bisa tersampaikan ya. Iya, betul. Tidak hanya masuk kuping kiri atau keluar kuping kanan gitu ya. Betul, Pak. Dari PSE ini, Bu, ukuran keberhasilannya apa, Bu? Itu tadi peningkatan pemahaman peserta didik. Peningkatan pemahaman, oke. Ya. Kelas yang kondusif. Pemahaman. Kondusif. Lagi, Bu, dari PSE ini 2 iya. Jadi diharapkan ukuran keberhasilannya itu meningkatkan pemahaman siswa dan juga kelas yang kondusif ya. Siapa aja, Bu, yang mendukung, Bu? Tentu Bapak Kepala Sekolah, kemudian pasti ya. Rekan-rekan CGP, Pak, yang pernah menerapkan PSE dalam
pembelajaran. Baik. Dan tentunya dalam hal ini siswa itu sendiri. Dari area pengembangan ini, aktivitas pengembangan ini, waktunya kapan Bu? Sama Pak, dilakukan setiap hari sampai hari. dengan akhir semester. Setiap kali pembelajaran berarti ya? Iya, betul. Baik, Ibu sudah 2 dari aktivitas pengembangannya. Ada lagi Bu? Ada Pak, satu lagi. Oh, ada satu lagi. Iya. Apa nih? Disiplin positif Pak. Disiplin positif. Iya. Ini rencananya memang saya terapkan kepada siswa di setiap pembelajaran Pak. Tujuannya itu tadi supaya manajemen kelas lebih manajemen ya, kelas, lebih pengelolaan terarah, kelas ya. pengelolaan kelasnya lebih terarah Pak. Sehingga pembelajaran itu semuanya nyaman, siswa itu nyaman. Merasa nyaman. Iya. Baik, Ibu. Dari disiplin positif yang Ibu ingin kembangkan, ukuran keberhasilannya apa, Bu? Satu, karakter siswa dalam pembelajaran itu baik. Karakter ya, karakter siswa. Karakter siswa dalam pembelajaran itu baik. Siswa menjadi baik ya. Iya. Lalu? Tadi kelas yang nyaman untuk belajar. Oke. Pendukungnya sama Bu? Sama Pak. Sama ya. Kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru, dan siswa itu sendiri. Siswa. Untuk rentang waktunya Bu? Dilakukan setiap pembelajaran, setiap harinya Setiap Pak. pembelajaran sampai ya. dengan akhir semester ya. Sudah 3, ada lagi yang ingin dikembangkan Bu? Saya rasa itu cukup Pak. Oh cukup ya, baik. Jadi saya ulas kembali ya. Jadi hari ini Ibu Lina akan melakukan pengembangan dari pembelajaran diferensiasi, Ya. lalu PSE-nya, pembelajaran sosial ekonosional, Ya. dan juga yang ketiga disiplin positif. Betul. Gitu ya. Baik Ibu, ini sudah saya catat dan mudah-mudahan hari ini izinkan saya dalam observasi itu untuk melihat pembelajaran Ibu. Iya Pak. Nanti setelah ini kita akan lakukan ini ya, pasca observasi ya. Boleh ya Bu? Boleh Pak, baik. minta bantuan ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu, ini sudah cukup semua. Silahkan dipersiapkan kelasnya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Oke, semuanya sehat? Sehat. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Iya, kedua anak ini sudah menginformasikan Ibu bahwa mereka sedang sakit. Tadi kalian jam pelajaran pertama apa pelajarannya? Sudah berdoa tadi sebelum belajar? Sudah. Ibu harapkan semangat anak-anak tetap semangat sampai dengan akhir pembelajaran bersama Ibu ya. Baik, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu minta sikapnya, sikap sempurna, tangannya di samping. Silakan berdiri. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Kita akan melakukan teknik mindfulness sebentar, karena tadi pagi kalian sudah berolahraga kan?
Ibu mau kalian mengembalikan semangat dan fokusnya sambil mendengarkan musik yang akan Ibu putar. Tangannya boleh diletakkan di atas meja atau di paha, duduk yang santai, kakinya jangan di atas kursi, kakinya di lantai. Iya. Pejamkan matanya dan silakan dengarkan musik berikut ini. Tidak. Oke, silakan dibuka matanya. Sudah lebih baik kan sekarang? Sudah lebih tenang lagi sekarang? Siap menerima pelajaran bahasa Indonesia hari ini? Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan simak di depan. Nanti kalian akan berdiskusi, kemudian kalian akan memahami pengertian ide pokok, fungsi ide pokok, dan cara menemukan ide pokok dalam paragraf dengan tepat. Kemudian setelah menyimak video pembelajaran, lalu membaca teks, ya, serta nanti kita bermain puisis, peserta didik atau siswa dapat menemukan dan menyajikan ide pokok dengan cepat. Nah, untuk itu, biar tambah semangat, tepuk semangat baru dulu. Tepuk semangat baru. Dang dang dang, ding ding ding, dum dum dum, dang dang dang, ding ding ding, dum dum dum, sa, ha 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 ha, Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya dong. Kita akan menyimak video pembelajaran. Ibu harapkan semuanya dapat menyimak dengan baik. Lalu nanti kalian akan mengisi LKPD ini. Namun sebelumnya, Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu apa itu ide pokok? Tidak. Ada yang tahu apa fungsi ide pokok? Tidak juga. Bagaimana cara menemukan ide pokok juga ada yang tahu nggak? Tidak tahu. Ibu harap setelah nanti kita menyimak video pembelajaran, kemudian berdiskusi, dan menyelesaikan tugas, kalian dapat memahami pengertian, fungsi, dan cara menemukan ide pokok, ya. Silakan disimak baik-baik. Jika ada yang perlu dicatat, maka catatlah. Sekali lagi Ibu minta bersama kelompoknya, simak videonya baik-baik, tidak bercanda, mencatat informasi yang belum ada di dalam buku pelajaran. Apa ya? Ini kita pelajari bersama. Pertama, pengertian utama berada di awal dan di akhir paragraf. Ide pokok juga sering disebut sebagai gagasan utama. Tepuk fokus. melihat, mendengar, menyimak, fokus. Oke. Silakan di LKPD yang tadi diberikan yang pertama, dipotong jadi 2, yang satu kasih ke teman kalian. Silakan dicatat dulu, diwarnainya nanti belakangan ya. Ditulis dulu apa pengertiannya, apa fungsinya, kemudian cara menemukan ide pokok. Untuk 2 kelompok yang ini, 2 kelompok yang di depan, silakan buka buku teksnya halaman 82. Di sana ada bacaan yang bisa kalian gunakan sebagai informasi untuk mengisi LKPD. Untuk 2 tim ini, 1 orang di sini membacakan infografis yang kalian pegang. Nah ini, Ibu minta 2 kelompok ini, perhatikan sebentar sayang. Perhatikan sebentar, 2 kelompok ini adalah kalian bisa menggunting informasi ini lalu kalian tempelkan. Ya, tempelkannya di mana? Di 1 lembar kertas. Oke ya. Lagi sudah. Ide pokok membuat kita cepat menangkap inti dari sebuah paragraf. Iya. Membuat kita Iya, ditempelin sini. Tempelin sini. Bareng-bareng ya, berempat ya.
membuat kita Informasinya cepat aja menangkap. digunting sekotak. Iya, itu ditaruh dia. Bantuin temennya. Apa tadi? Menangkap inti dari sebuah paragraf. Nanti tulis jenisnya. Nomor 2 ya. Salah apa? Udah belum? Selanjutnya gagasan ini Salah utama. Baik anak-anak, sekarang kalian sudah menerima LKPD yang tadi sudah Ibu bagikan ya? Mana angkat coba LKPD-nya? Iya. Ada teks bacaannya? Ada. Apa tugas kalian? Menemukan ide pokok mulai dari paragraf berapa? 1 sampai silakan berkumpul, berdiskusi. Ini ditulis di dalam roti masing-masing. Udah? Yang sudah boleh tepuk semangat. Oke, biar Ibu tahu kelompok mana yang sudah selesai. Ibu berikan kesempatan kepada 3 kelompok yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya. Yang 3 kelompok lagi memamerkan hasil diskusinya nanti di depan. Kamu mau presentasi atau menempelkan saja di depan? Menempelkan, boleh. 3 kelompok menempelkan hasilnya di depan, 3 kelompok lagi presentasi. Jadi silakan yang mau menempel atau mau presentasi. Mau nempel, boleh silakan ditempel di depan. Diselesaikan dulu. Presentasi, oke. Kelompok 3. Ini nempel berat, oke. Ibu bacakan hasilnya ya. Oke, kelompok 4 silakan maju ke depan. Ya. Kelompok yang lain Ibu minta tolong tenang dan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 4. Ya. Pakai. Paragraf 1 pengertian disiplin. Paragraf 2 manfaat disiplin. Paragraf 3 cara menumbuhkan disiplin diri. Paragraf 4 hasil dari disiplin diri. Sudah? Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih pada 3 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Akan Ibu bacakan jawabannya. Dari kelompoknya Zahra, Kanza, Trisna, Waisal. Mana dia kelompoknya? Angkat tangan. Paragraf 1 itu membahas tentang pentingnya disiplin diri. Paragraf 2 tentang manfaat disiplin diri. Paragraf 3 cara menumbuhkan disiplin diri. Dan paragraf 4 hasil dari disiplin diri. Sebelum kita ke tes formatif, Ibu minta semua berdiri. Kita akan lakukan senam si pongpong. Yuk, semuanya berdiri dulu yuk. Ikuti gerakannya ya. Analisando essa cadeia equilibrada situação prévia. Ya, ikutin aja gerakannya, ikutin. Obrigada, vai ficar mais pobre. E por aí eu já conheço. Siap ya? Ibu akan dari sini melihat. Kita akan mulai. Jawab bersama-sama. Yang jawab 1 angkat tangan. 2, 3, 4, 5,
Oke, manfaat ya. Kita lihat nomor 5. Ya, lanjut. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan diskusi dan presentasi? Senang, Senang. Terus apa lagi? Selain senang. gembira. Oke. Silakan. Pertanyaannya, kesulitan apa yang ditemui saat mengidentifikasi ide pokok dalam paragraf? Kesulitan apa yang kamu temui? Itu Bapak nggak ketemu jawabannya, Bu. Gak ketemu jawabannya. Kenapa kira-kira? Kurang teliti bacanya, Bu. Kurang teliti membacanya. Oke. Baik. Baik, sebelum kita pulang, Ibu mau kita semuanya berdoa terlebih dahulu seperti biasa. Doa kali ini akan dipimpin oleh Hafiz. Silakan Hafiz, maju ke depan. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Ibu mohon izin, hari ini saya ingin melaksanakan pertanyaan ini ya, pasca supervisi yang kemarin kita lakukan ya, observasi. Jadi saya mohon Ibu untuk kesediaan Ibu untuk beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih juga saya sudah disediakan waktu untuk sharing sama Bapak terkait dengan pengalaman saya di supervisi kemarin Pak. Oh iya, alhamdulillah gitu Ibu. Baik Bu, dari observasi yang kemarin kita laksanakan ya Bu, yang sudah saya amati pembelajaran yang Ibu laksanakan, menurut Ibu setelah Ibu menyajikan pembelajaran ini, bagaimana pendapat Ibu? Saya sih merasa cukup puas ya Pak dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan karena menurut saya sudah berjalan baik dan sesuai dengan rencana yang saya susun Pak melalui modul ajar. Jadi dari pembelajaran yang kemarin kita sama-sama laksanakan ya, Ibu sudah menyusun ya modul ajar dan semuanya sudah terlaksana ya? Iya menurut saya Pak. Baik Ibu. Lalu adakah proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan itu sudah sesuai? Menurut saya sudah Pak, sudah sesuai. Memang perlu sih ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan lagi ke depannya. Dari yang perlu Ibu tingkatkan itu kira-kira apa Bu? Salah satunya itu pengelolaan waktu saya Pak pada saat kegiatan diskusi anak-anak. Pengelolaan waktu ya? Iya. Kemarin sih saya sudah melihat ya pembelajaran yang Ibu laksanakan dan alhamdulillah lumayan bisa menguasai kelas ya Bu. Walaupun Ibu tadi bilang ada kekurangan ya dalam pengelolaan waktu ya. Iya. Nah, Ibu bisa cerita nggak nih kira-kira apa yang udah Ibu rasa tuh kayak banget gitu, memuaskan dari pembelajaran Ibu gitu. Ya baik, menurut saya nih Pak, saya merasa puasnya itu ketika siswa itu antusias dalam pembelajaran, terutama pada saat mereka menyimak video pembelajaran yang saya berikan. Iya, betul. Kemudian saya kebetulan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak, konten, proses, dan juga produk. Nah ini anak-anak bekerja secara aktif dengan kelompoknya masing-masing. Jadi Ibu menerapkan 3 ya? Proses pembelajaran diferensiasi ya, iya, kemarin ya, iya. konten, proses, dan produk ya. Dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin, bagaimana perkiraan Ibu tentang pencapaian tujuan pembelajaran Bu? Menurut saya tujuan pembelajaran saya sudah tercapai Pak, dilihat berdasarkan hasil belajar anak-anak. Hasil belajar ya. Meskipun ada sih Pak beberapa yang memang perlu bimbingan dari saya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Iya. Kemarin pelajarannya bahasa Indonesia kan ya? Bahasa Indonesia tentang ide pokok Pak. Ide pokok betul. Iya. Dari tujuan yang sudah Ibu berikan kepada anak-anak dalam pembelajaran, adakah yang menjadi kesulitan siswa Bu? Menurut Ibu dari pembelajaran kemarin?
Betul Pak, ada. Ada Iya. Apa, Bu? 2 orang siswa itu dia belum memahami konsep ide pokok secara abstrak, sehingga perlu ada pendampingan khusus dari saya. Mungkin saya Baik. perlu ada metode lain Pak untuk anak-anak ini. Jadi ada beberapa siswa yang masih belum Iya. bisa memahami ya. Iya. Walaupun tujuan pembelajaran sudah disampaikan ya ke anak-anak ya, tapi kayaknya agak sedikit kurang ya. Iya, artinya dia di bawah teman-temannya. KKTP, iya. Jadi menurut Ibu yang menjadi kesulitan Ibu apa nih, Bu? Tadi kan untuk siswa ya. Iya. Kalau menurut Ibu, kesulitan Ibu dari tujuan pembelajaran itu apa, Bu? Nah, jadi gini Pak, pada saat proses pembelajaran itu berlangsung, saya menggunakan metode diskusi kan, berdasarkan kelompok ini dibagi berdasarkan gaya belajar siswanya. Ada yang auditori, kemudian kinestetik dan visual. Nah, di sini tuh ada beberapa anak yang kesulitan untuk saya, Pak. Anak ini perlu bimbingan dari saya, sehingga saya perlu meluangkan waktu lebih. Untuk anak-anak yang mampu, mereka kadang-kadang suka ngiri kalau saya ngasih perhatian ke anak yang butuh bimbingan aja. Oh, jadi Ibu kurang waktu untuk yang ini ya? Iya, yang anak-anak mampu mahir, itu, iya. Karena Ibu lebih fokus ke anak yang butuh bimbingan. Walaupun nggak terlalu fokus, jadi ada persentase perbedaan ya? Ada. Menurut Ibu, adakah alternatif lain Bu untuk mencari solusi dari permasalahan Ibu? Rencananya sih Pak, saya mau adakan tutor sebaya. Oh ya. Jadi baik. untuk anak-anak yang sudah mampu ini, mau saya perbantukan untuk membantu menjelaskan gitu atau memberikan pengertian kepada anak yang butuh bimbingan. Harapan saya nanti anak-anak yang perlu bimbingan ini, karena dia sistemnya tutor sebaya, jadi lebih gampang nangkep ininya, ilmunya gitu. Iya. Jadi si anak yang tadi mahir ya, kita kasih tugas daripada dia nunggu ya, gitu kan. Baik Ibu, kita sama-sama identifikasi ya Bu untuk pembelajaran yang kemarin saya observasi ya. Menurut saya sih ya tadi kan Ibu sudah bagus ya menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan awal nanti hingga akhir itu sudah berjalan sesuai dengan modul ajar yang Ibu susun gitu. Iya Pak. Dan juga pembelajaran yang diferensiasi itu Ibu sudah menetapkan di konten ya, proses dan juga di produknya. Terus juga saya lihat diskusi sudah mulai berjalan dengan baik ya Bu, anak-anak antusias juga, dan juga pengelolaannya sih menurut bagus ya, menurut saya bagus pengelolaan waktu Ibu. Mungkin tadi Ibu menjelaskan ada beberapa kekurangan, mungkin ya itu mungkin buat perbaikan selanjutnya ya. Siap Pak. Ibu, dari identifikasi saya, menurut pengamatan Ibu nih, yang sudah baik dari pembelajaran Ibu itu apa? Baik, kalau menurut saya Pak, saya itu sudah menggunakan media pembelajaran yang interaktif, karena saya menggunakan video pembelajaran. Terus saya juga menggunakan metode bermain, dan pada saat evaluasi saya menggunakan kuisis Pak. Jadi anak-anak itu terlihat aktif dan kolaboratif. Jadi yang pertama itu Ibu sudah menggunakan media ya, media dan juga metode pembelajaran yang kreatif ya, yang menyenangkan ya, yang interaktif juga kepada anak. Terus untuk mengecek hasil pembelajaran Ibu menggunakan kuisis ya. Iya. Ada yang perlu ditingkatkan Bu dari 3 ini? Itu tadi Pak, pengelolaan waktu yang saya bilang di awal itu. Oh gitu ya. Memang saya pikir sih anak-anak itu ketika memang bermain ya lebih fun, sehingga ya pengen terus-terusan main gitu. Iya gitu. Sehingga yang tujuan pembelajaran yang belum jadi nggak tersampaikan. Sama satu lagi paling saya mau cari strategi untuk anak yang masih pasif Pak. Oh, jadi berarti termasuk kelompok yang itu dong, yang tadi kurang ya? Iya, jadi kan di dalam satu kelompok itu memang pasti ada siswa yang pasif, yang cuman ngeliatin aja gitu, diem aja. Nah, saya mau cari metode untuk anak-anak ini. Keikutsertaan dia ya? Iya. Untuk
pertemuan selanjutnya nih Bu, kemarin kan sudah ini ya, sudah pembelajaran yang pertama ya, berarti kan. Iya. Dari skala yang Ibu inginkan gitu. Kemarin pembelajaran itu skalanya berapa Bu? Kemarin sih dari 1 sampai 10 sih 8 ya, Pak. 8 ya. 8,5 deh. Udah lumayan Bu. Iya. Lalu untuk yang pertemuan selanjutnya gimana Bu? Ya sih sebenarnya 9, 9,5. 9 ya, Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan Pak. Nah, untuk mencapai skala 9 ini, apa yang akan Ibu lakukan di pertemuan selanjutnya? Rencananya akan saya gunakan diferensiasi konten lebih dalam lagi, supaya anak-anak yang tadi butuh bimbingan, mereka tetap tercapai tujuan pembelajarannya, meskipun dengan konten yang berbeda. Kemudian itu tadi untuk menangani siswa yang masih pasif, saya harus mencari metode lain. Jadi Ibu mau selanjutnya ya, di diferensiasi kontennya itu mau lebih fokuskan ya, Iya. untuk siswa yang kurang, lalu keikutsertaan ya, aktif si siswa itu ya mau ditingkatkan juga. Baik Bu, pertanyaan terakhir ya. Apa sih kesan umum Bu setelah Ibu diobservasi dengan saya? Kesannya sih saya senang Pak diobservasi dengan rekan sejawat, karena menjadi pengalaman buat saya juga, supaya saya bisa menyajikan pembelajaran yang lebih mengutamakan kebutuhan anak didik. Kemudian saya ingin mendalami lebih jauh lagi tentang berdiferensiasi, serta pengelolaan waktu yang baik dalam pembelajaran yang akan saya buat rencana pembelajarannya. Baik Ibu. Ada saran Bu? Untuk kegiatan pembelajaran atau untuk sekolah gitu misalkan? Pengennya sih tetap dapat masukan ya Pak dari teman-teman sejawat. Masukan ya? Iya. Untuk perbaikan saya ke depan gitu sih Pak. Dukungan ya, dukungan dari teman-teman juga ya? Iya betul. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan dari hasil observasi kita bersama? Saya rasa itu cukup ya Pak. Cukup ya? Iya. Oh, baik. Makasih banyak Pak Jum sudah membantu saya untuk mengamati proses pembelajaran yang berlangsung di kelas saya. Ya, sama-sama Bu. Saya juga sudah melihat banyak perkembangan ya dari sebelumnya yang tadi pertama di awal-awal kan kita pembelajaran itu anak-anak masih ini kan, masih ya belum fokus ya, tapi Ibu juga melaksanakan apa sih yang KSE ya? Iya. KSE gitu kan. Jadi anak-anak bisa fokus terhadap apa yang Ibu sampaikan gitu. Jadi sudah sangat bagus sekali Bu, hari kemarin pembelajarannya ditingkatkan kembali dan apa saja yang perlu tingkatkan, mudah-mudahan bisa menjadi solusi ke depannya. Siap. Gitu. Makasih banyak Bapak. Ya Ibu, terima kasih Bu Lina. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.